Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajariyah. Kalian bisa memanggil saya Ibu Iya. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Gunung Tabur, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Yang pasti kalian harus tetap semangat. Walaupun pada saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar seperti biasa, semoga hal tersebut tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar, dan terus belajar. Anak-anak ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini adalah teks deskripsi. Sebelum memulai, Ibu akan menunjukkan kalian kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Nah, itu dia tadi kompetensi dasarnya. Kemudian, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar teks deskripsi? Ataukah kalian ada yang belum tahu apa itu teks deskripsi? Ayo, kira-kira apa ya teks deskripsi itu? Ya, tentu kalian pasti pernah menyaksikan di sebuah televisi acara jalan-jalan yang memperlihatkan tentang keindahan alam Indonesia dengan pemaparan yang sangat menarik. Atau mungkin kalian pernah membaca sebuah brosur perjalanan wisata yang berisikan tentang keindahan wisata tersebut. Nah, itulah beberapa contoh teks deskripsi yang bisa kalian temukan di televisi dan di brosur-brosur majalah perjalanan. Kira-kira sudah ada gambaran tentang apa itu teks deskripsi? Kalau begitu, langsung saja pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Nah, objek yang dimaksud di sini bisa berupa orang, hewan, kemudian tempat wisata, ya. Jadi objeknya di sini luas, ada banyak. Kemudian setelah pembaca membaca teks deskripsi tersebut, dia seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang telah dideskripsikan oleh si penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Dan sasaran yang ingin dicapai penulis deskripsi adalah menciptakan daya khayal atau imaji pembaca. Jadi, ketika pembaca membaca teks deskripsi tersebut, mereka dapat membayangkan apa objek yang dideskripsikan. Oh, seperti ini rasanya, bentuknya, kemudian baunya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada deskripsi sugestif dan yang kedua ada deskripsi ekspositoris. Deskripsi sugestif bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskripsi sugestif disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, watak, dan objek tersebut sehingga dapat tercipta sugesti tertentu kepada pembaca. Deskripsi sugestif berusaha untuk menciptakan sesuatu penghayatan terhadap objek tersebut melalui imajinasi pembaca. Dengan demikian, si pembaca dapat membayangkan objeknya walaupun belum pernah bertemu objek secara langsung. Sedangkan deskripsi ekspositoris bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek, sehingga pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung.
Kemudian ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, ada menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Dan yang terakhir, nomor 4, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, seperti menjelaskan warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Nah, itu dia materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Untuk pertemuan minggu ini cukup sampai di sini dulu ya, dan kita lanjutkan lagi dengan materi baru di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.